Satu. Pakai baju hijau, silakan maju ke depan. Mohon maaf jika semuanya tidak bisa dituju karena waktu juga ada durasi. Oke, silakan dipercepat, boleh Pak? Bang? Oke, silakan, mari. 1 menit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Anies, saya panggil di rumah Abah juga Pak. Abah juga karena keturunan Pakistan. Abah. Jadi pertanyaannya, Abah, berkaitan dengan pendidikan hari ini di Indonesia, termasuk Sumatera Barat juga, pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana hal yang berkenaan dengan guru honor dengan guru mengaji. Hari ini gaji guru honor, gaji guru mengaji itu tidak signifikan dengan apa yang dia kerjakan dengan jam dia pulang. Yang kedua, itu berkaitan dengan beasiswa. Benar, kita sangat alhamdulillah. Beasiswa dan bantuan Bansos Plus itu kita sangat alhamdulillah, itu sangat disupport oleh Pak Anies ketika duduk menjadi presiden 2024. Tapi ada problem. Ketika beasiswa itu diterima mahasiswa, maka mahasiswa itu tidak bisa berbicara dan kritis terhadap kampusnya, bahkan pemerintah. Bila dia kritis, maka beasiswanya dipotong, diberhentikan beasiswa itu. Yang ketiga, dari kampusnya, dan itu sudah pernah terjadi Pak Anies. Di kampus kita di Sumatera Barat pernah terjadi. Mungkin tidak usah disebutkan, nanti jadi tidak enak. Kemudian yang ketiga, ketika Pak Anies menjabat menjadi seorang menteri pendidikan waktu itu berkaitan dengan K13. Hari ini kurikulum itu berganti menjadi kurikulum mereka, kurikulum merdeka maksudnya Pak. Jadi kita ingin kemudian yang berkaitan dengan tadi adalah pendidikan guru honor, kurikulum merdeka, dan beasiswa. Kemudian yang keempat, dan itu paling penting, berkaitan dengan Sumatera Barat Pak Anies. Ketika bicara Sumatera Barat, kita bicara adat basandi syarak basandi kitabullah. Tentunya itu ingin kita jemput. Ketika Pak Anies duduk menjadi presiden 2024, kita aminkan aja dulu. Apa percepatan dan penguatan terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia? Karena kita melihat kebudayaan selalu di titik nomor 3 malah. Karena Ubay salah satu pegiat budaya dan salah satu penulis juga yang ada di Indonesia. Nama Ubay tercatat di Apa dan Siapa Penyair Indonesia hanya dari masa Khairil sampai 2019 waktu itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau langsung ke Abah Anies. Langsung apa Anies? Ya, Bung Ubay, 4 pertanyaan besar dalam waktu 2 menit. Nah, ini namanya mission impossible ya. Gini, guru honor, kita akan lakukan restrukturisasi terkait dengan bagaimana pengajian itu dilakukan dan kemudian pengangkatan secara bertahap sehingga semua bisa memiliki status yang lebih baik sehingga mereka tidak terlunta-lunta sebagai guru honor. Ini salah satu isu yang di mana-mana ada. Bagaimana kita berharap pendidikan kita maju kalau kita tidak mau mengurus orang-orang yang mau mendidik anak-anak kita? Ini pertanyaan sederhana sekali. Kemudian kedua, kurikulum. Saya berpandangan kita lebih konsentrasi pada peningkatan kompetensi kualitas guru daripada gonta-ganti kurikulum. Itu yang kita ingin lakukan. Karena seperti begini, memanah meleset. Yang kita kerjakan apa? Yang kita kerjakan ganti anak panahnya, ganti busurnya. Tapi yang memanahnya tidak pernah dilatih untuk bisa memanah dengan lebih baik. Pendidikan nggak maju, ganti kurikulumnya, ganti bukunya. Ya kalau buat proyek memang itu menguntungkan. Tapi kalau untuk peningkatan pendidikan, ya dilatihlah orangnya supaya bisa memanah dengan baik. Jadi begitu kira-kira. Dan pendidikan itu intinya apa sih? Interaksi antara pendidik dan peserta didik. Supaya memastikan interaksinya sama di semua tempat, disiapkanlah kurikulum. Supaya sama di tiap generasi, siapkan kurikulum. Sederhananya begitu. Tapi intinya adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah kalau pendidiknya kompeten, baik, dan bisa menjadi guru yang baik, insya Allah sisanya akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara itu insya Allah kita jamin. Tidak ada lagi kritik kepada negara yang kemudian diproses menjadi kriminal. Sama sekali tidak.
Itulah sebabnya kemarin dikatakan slogannya Wakanda nomor, Indonesia forever. Supaya tidak perlu lagi takut mengkritik apa yang dikerjakan oleh negara. Jadi kebebasan untuk berpendapat, mengkritik negara itu harus dilindungi. Jangan justru malah dimatikan. Sekarang ada pertanyaan mungkin, kenapa kritik kepada pemerintah itu jangan dimatikan? Kenapa? Ini demi kepentingan pemerintah itu sendiri. Demi kepentingan pemerintah sendiri. Demi kepentingan rakyat itu sendiri. Sekarang ya, Bung Ubay, ketika saya berbicara begini, Bung Ubay mengkritik, Pak Anies, Anda tidak melihat orang yang di belakang, Anda hanya melihat orang yang di depan Anda. Mereka yang di belakang tidak dapat perhatian. Oke, saya tengok ke belakang. Dapat perhatian nih. Oke, kemudian Pak Anies, Anda nggak cukup, yang kirinya belum dilihat. Saya tengok pula ke kiri. Dikritik lagi, saya tengok kanan. Apa yang terjadi? Semua dapat perhatian. Kenapa? Karena ada kritik. Tapi begitu Ubay mengkritik Pak Anies yang di belakang tidak, kau diam, saya sedang berbicara sekarang. Diproses. Apa yang terjadi? Yang rugi saya, yang rugi mereka. Betul tidak? Apalagi udah tarik-tarik ya. Nggak boleh. Nggak bisa. Jadi nanti ditantang. Janganlah. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi ketika kritik itu diberikan? Mungkin saya lagi semangat-semangatnya bicara, dikritik menjadi nggak nyaman. Ini lagi semangat-semangatnya ngomong, dikasih tahu, Pak, kau salah alamat, itu yang di belakang nggak diperhatikan. Tidak boleh, karena kita sedang memegang mikrofon yang dibiayai oleh pajak rakyat. Jadi kita sedang menjalankan negara atas pajak rakyat. Ini bukan uang saya, ini uang negara. Jadi kebijakan-kebijakan kalau dikritik, yang kedua, membuat publik ketika saya menjawab, tidak, saya mau konsentrasi ke sini. Kenapa saya konsentrasi ke sini? Karena hari ini yang membutuhkan perhatian di sini. Dia debat lagi, tidak Pak, yang belakang lebih perhatian. Saya berikan argumen lagi, dia jawab lagi, saya argumen lagi. Apa yang terjadi? Semua menyaksikan argumen mana yang lebih masuk akal, argumen mana yang lebih mencerahkan. Saya harus memberikan penjelasan tambahan. Dia kritik lagi, saya penjelasan tambahan. Yang kemudian membuat mencerdaskan kehidupan bangsa lewat perdebatan kebijakan karena ada kritik kepada kebijakan pemerintah. Ya, jadi di satu sisi saya akan bisa merespon, di sisi lain kalau menurut saya lebih tepat begini, saya harus berikan penjelasannya. Jadi kalau misalnya saya mengatakan kita perlu melakukan kebijakan A, lalu dikritik, saya harus jelaskan kenapa A itu lebih baik. Dijawab lagi, saya jelaskan lagi, siapa yang diuntungkan? Seluruh rakyat yang mendengarkan, gitu ya. Dan itu namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu saya sama pandangan dengan Bung Hatta. Apa yang dikatakan Bung Hatta? Bung Hatta itu mengatakan demikian, setiap pemimpin adalah pendidik, dan setiap pendidik adalah pemimpin. Jadi dalam fungsi kepemimpinan ada fungsi kependidikan. Menjelaskan itu adalah salah satu fungsi yang dikerjakan oleh orang yang dikasih tugas memimpin. Lalu yang terakhir tentang percepatan kebudayaan, ini akan kita teruskan. Barangkali Bung Ubay bisa lihat apa yang kami kerjakan ketika di kementerian, di mana undang-undang kebudayaan yang sekarang itu adalah diproses, disusun ketika saya bertugas menjadi menteri. Waktu itu RUU-nya disusun. Kami menyiapkan RUU-nya, dimasukkan ke DPR, reshuffle. Jadi kemudian ketika undang-undangnya keluar, menterinya udah ganti. Tapi proses penyusunan RUU kebudayaan itu adalah salah satu yang kita bidani prosesnya itu semua. Yang kedua, ketika saya bertugas di Jakarta, kami pisahkan bidang pariwisata dari kebudayaan. Dipisah sehingga menjadi dinas kebudayaan berbeda dengan dinas pariwisata. Kenapa? Karena dinas pariwisata itu soal penghidupan, itu soal kegiatan komersial, tapi kebudayaan bukan kegiatan komersial. Kebudayaan adalah kehidupan bagi masyarakat, dan itu difasilitasi dengan negara investasi di bidang kebudayaan. Ini saya terusin dikit nih, agak ekstra waktunya. K-pop ini populer, betul nggak? Sedunia. Kenapa itu terjadi? Teman-teman sekalian, di tahun 90-an pemerintah Korea mengeluarkan anggaran yang besar sekali di bidang kebudayaan, bidang seni, bidang hiburan. Difasilitasi luar biasa. Kapan? Tahun 90-an. Lalu inovasi muncul karena ada investasi besar-besaran. Mulai tahun 2000-an, 2010 mulai dampaknya muncul. Karya-karya anak-anak Korea mulai menjadi dominan di Korea sendiri dan akhirnya diekspor ke seluruh dunia. Tapi siapa yang mau membiayai pertama kali?
negara. Bila negara investasi di bidang kebudayaan, maka kebudayaan itu akan tumbuh. Jangan pandang pengeluaran di bidang kebudayaan sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi yang dia akan memberikan kembalian. Nah, bukan kembalian rupiah. Sekarang bayangkan budaya K-pop yang mewabah ke seluruh dunia, itu hasil investasi 30 tahun yang lalu. Tapi jangan berharap sebelum pemilu bisa ditunjukkan fotonya. Gak bisa, ini bukan jenis kegiatan ditunjukkan fotonya, tapi ini investasi serius. Nah, ini yang ingin kita lakukan. Kami ingin investasi di bidang kebudayaan supaya para budayawan bisa berkarya, dan budaya Indonesia, karya-karya itu insya Allah menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Kira-kira gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Anies untuk jawabannya. Sekali kita tepuk tangan untuk Pak Anies untuk jawabannya. Oke, ini karena masih ada yang mau bertanya nih Pak Anies, kita buka satu lagi terakhir karena di bagian ini masih belum tadi ya. Mohon maaf udah unik karena ini segmen sesi terakhir. Kita hitung lagi di bagian sini. Turunkan dulu tangannya semuanya di sini. Kita hitung ya. Satu. Yang pakai batik merah silakan nih juga. Silakan maju ke depan. Dipercepat ya. Oke, siap. Lanjut. Jalan. Oke, mari silakan. Waktu 1 menit untuk bertanya dan jawab 2 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anies, nama saya Dafri Donaldi. Saya Dafri, panggilan Dafri. Saya berasal dari Kabupaten Solok. Ya, Kabupaten Solok, Kecamatan Tigulurah, tepatnya di Nagari Batu Bajanjang, Pak Anies. Jadi saya menempuh sampai ke titik nol ini 121 km gitu. Nah, begini, daerah saya itu termasuk yang tertinggal. Bayangkan saja Pak Anies, dari Nagari ke Jorong itu saya sebutkan Nagari Garabak Data dengan Jorong Lubuk Tareh, itu harus melewati Kabupaten Damasraya. Betul nggak? Kemudian Nagari Sumiso itu ada jorongnya namanya Sariak Lawe. Sesuai dengan namanya, dia harus melewati Kabupaten Sijunjung. Nah, karena tidak ada akses, nah di sanalah terjadi kesulitan oleh masyarakat, mulai dari pengurusan dan lain sebagainya, termasuk sinyal internet itu susah. Nah, saya mewakili teman-teman Gerakan Milenial Perubahan dari Kabupaten Solok meminta komitmennya Pak Anies ketika nanti jadi presiden untuk bagaimana langkah konkret Pak Anies supaya daerah tertinggal di Kabupaten Solok itu tidak ada lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, pertanyaan saya Pak Anies, Waktu ya. jalannya nggak ada. Bahkan dari Nagari ke Jorong itu harus jalan kaki 1,5 hari sampai 1 hari. Makanya orang alternatif lewat Damasraya. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, yang ketiga ya. Yang kedua, ini kan Pak Jokowi nge-share groundbreaking masalah IKN nih akhir-akhir ini. Pak Anies kan rada gimana gitu masalah IKN. Ya, jadi apa nggak mubazir nih Pak Anies bangunan-bangunan itu yang sudah dibangun gitu. Nah, apa solusi yang dari Pak Anies mengenai IKN ini sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik bangun istana di Nusantara atau membangun jalan-jalan di kampung yang belum ada infrastruktur tadi? Anda sendiri yang cerita tadi tuh, dia yang cerita bahwa Anda sendiri cerita bahwa di kampung jalan belum ada, betul tidak? Bukankah itu lebih penting dibangun daripada membangun sebuah istana, betul tidak? Jadi setuju sekali bahwa
kita harus memikirkan infrastruktur mikro. Infrastruktur mikro itu apa? Air bersih, gas, listrik, sinyal. Kalau sekarang udah menjadi infrastruktur sinyal. Lalu jalan-jalan sampai ke kawasan desa-desa. Itu infrastruktur yang tidak kelihatan. Kalau infrastruktur makro apa? Bandara, lalu tol, kemudian apa lagi? Bandara laut, kereta api, itu yang makro. Nah, yang mikro ini yang sering terlewatkan. Jadi, Bung Devri, kami ingin agar fasilitas dasar itu dibangun merata supaya kesempatan untuk tumbuh berkembang itu merata. Kalau infrastruktur dasar itu tidak merata, maka begitu ada peluang yang punya konektivitas tumbuh, yang tidak punya konektivitas tertinggal. Nah, kami melihat Indonesia ini luas. Jangan hanya membangun di satu lokasi. Karena itulah mengapa kita merencanakan mengupgrade lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia. Di-upgrade kota-kota itu supaya tumbuh berkembang. Jadi seperti sekarang nih, ini kita di kota mana nih? Tanah datar, lalu Solo, ada Pariaman, ada Padang. Itu semua dinaikkan infrastrukturnya supaya dia bisa menjadi pusat-pusat perekonomian. Tapi kalau kita hanya membangun satu lokasi, dan satu lokasi itu bukan untuk kegiatan perekonomian, tapi untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu artinya yang bekerja di situ siapa? Pegawai pemerintah, bukan pabrik, bukan industri, betul tidak? Nah, jadi kami ingin anggaran kita yang terbatas itu dipakai untuk membiayai kebutuhan negeri daripada keinginan 1-2 orang. Oke. Kita di rumah tangga biasa kan, ini kebutuhan atau keinginan? Anak-anak sering tanya gitu, Pak, saya kepengen beli ini, pengen beli itu. Terus ayahnya tanya, ini kebutuhanmu atau keinginanmu? Keinginan. Nah, jangan dulu, kita bereskan kebutuhan dulu, baru bicara keinginan. Kita bereskan dulu kebutuhan dasar bangsa ini, baru kita bicara tentang keinginan kita, ya. Jadi gitu. Kemudian saya rasa itu menjawab dua-duanya. Lalu tempat yang tertinggal ini, itu sebenarnya sekalian kita bisa mengidentifikasi daerah mana saja yang infrastruktur dasar belum selesai. Itu harus diselesaikan, terutama konektivitas jalan. Bukan hanya di Sumatera, di Jawa pun masih banyak. Kalau datang ke Lebak di Banten, itu banyak sekali tempat-tempat juga yang belum terjangkau dengan baik. Nanti insya Allah itu bisa menjadi prioritas, gitu ya. Terima kasih. Deal ya Pak? Deal. Ya. Siap, oke. Janji Pak Anies ya. Siap, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini adalah segmen terakhir untuk kita akhiri kegiatan Desak Anies di hari ini. Tapi sebelum itu kita meminta tolong waktunya Pak Anies untuk memberikan closing statement atau kata-kata penutup. Ya. Baik. Teman-teman sekalian, terima kasih. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang hadir. Kita beri tepuk tangan pada semua yang hadir di tempat ini. Khususnya ini Bu Gubernur yang menyempatkan untuk mendampingi bersama-sama kita di sini. Tepuk tangan buat Bu Gubernur kita. Lalu saya ingin semuanya saja teman-teman sekalian, kami datang ke sini ingin mengajak dan menguatkan semangat perubahan. Warga Minang selalu ingin kemajuan. Warga Minang termasuk salah satu kelompok di bangsa Indonesia yang paling progresif sejak awal kita berjuang untuk kemerdekaan. Di tempat ini, saya sampaikan tadi, dilahirkan, ditumbuhkan begitu banyak pejuang. Dari mana? Ranah Minang. Dan masyarakat Minang sampai sekarang selalu ingin yang lebih baik, ingin progres. Karena itu saya menawarkan kepada teman-teman sekalian kesempatan untuk dialog ini. Untuk apa? Kami ingin agar Bapak Ibu sekalian punya pengetahuan, punya informasi bagaimana seseorang yang dicalonkan itu berpikir, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana prioritasnya, bagaimana nilai yang dipegangnya, bagaimana komunikasinya. Dan itu dilakukan bukan dengan memasang banner di mana-mana, tapi dengan hadir dan beria dialog di mana-mana. Nah, sesudah itu kemudian Bapak Ibu sekalian silahkan nanti menentukan pilihan.
dari semua hal yang kita bahas, yang tadi kita diskusikan, tidak mungkin 100% setuju. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa yang dikatakan oleh Anies lalu, oh saya setuju 100%. Enggak. Mungkin Anda setuju 90%. Mungkin Anda setuju 95%. Mungkin setuju 60%. Tapi minimal Anda tahu, saya setuju berapa persen. Saya setuju sekian persen. Tapi kalau tidak ada dialog, Anda tidak tahu sesungguhnya Anda setuju atau tidak setuju dengan apa yang dia pikirkan. Jadi saya menawarkan kesempatan ini untuk bisa dicek. Nah, sesudah itu saya tidak minta kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk memilih nomor 1, tidak. Saya silahkan pilih 1, 2 atau 3. Tapi saya ingin Anda memilih dengan rasional. Rasional itu artinya membandingkan. Anda bandingkan apa? Apa saja. Tapi saya usul bandingkan rekam pikirannya, rekam karyanya, rekam prestasi, rekam jejaknya, bandingkan. Setelah dibandingkan, jatuhkan pilihan. Ya. Dan kalau ingin perubahan, maka pilihannya adalah nomor 1. Kita ingin perubahan. Tadi saya jalan ketika masuk ke sini, mana ketua panitia tadi? Oh, Pak Wakil Bupati yang menunjukkan saya. Pak Wakil Bupati. Tadi Pak Wakil Bupati menunjukkan. Pak Anies, ini di depan sini ada tulisan aspirasi banyak sekali. Jadi saya tulis di situ. Perubahan sama dengan mewujudkan harapan jadi kenyataan. Itulah perubahan. Ini adalah kenyataan kita hari ini. Ini adalah harapan kita. Yang ditulis di sana itu harapan yang tinggi. Dan apa itu perubahan? Menaikkan kenyataan hari ini menuju harapan yang tadi dikatakan. Sehingga kita nanti insya Allah bisa mendapatkan yang kita harapkan. Tanpa perubahan kita tidak bisa mengubah kenyataan menjadi harapan. Tidak bisa. Menjadi kenyataan baru tidak bisa. Karena untuk bisa sampai pada harapan kita harus merubah kenyataan hari ini. Karena itulah rute perubahan adalah rute untuk menciptakan harapan jadi kenyataan. Insya Allah dari tanah datar kirimkan pesan perubahan untuk Sumatera Barat. Untuk seluruh warga Minang dimanapun berada. Karena warga Minang bukan hanya berada di sini, bukan? Orang Minang ada di mana-mana. Sebagian ada di Sumatera Barat, sebagian lagi di seluruh dunia, bukan hanya di iya, bahkan saya pernah mendengar teman-teman dari Amerika Serikat itu pulang bersama-sama ke Ranah Minang, sewa pesawat bareng-bareng karena mereka adalah perantau-perantau dari Minang. Warga Minang ini warga yang berani untuk memulai sesuatu yang baru. Insya Allah warga Minang berani untuk melakukan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Anies Baswedan. Dan maka dari itu kita akhiri kegiatan Desak Anies di Tanah Datar Sumatera Barat pada hari ini. Kita tunggu lagi di Desak Anies kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Saya Ibrahim Ropreto selaku moderator mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.